datang kembali di Ngobrol bareng Bu Evi. Pada video kali ini Bu Evi akan membahas tentang penggunaan tanda baca petik 2. Nah, pada video sebelumnya Bu Evi juga sudah mengulas tentang penggunaan tanda baca petik, bukan petik ya, tetapi penggunaan tanda baca titik. Nah, sebelum Bu Evi melanjutkan video kali ini, silahkan bagi kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu dan jangan lupa bunyikan notif atau tanda belnya biar kalian tahu dan tidak ketinggalan tentang video-video terbaru mengenai cara menaklukkan soal-soal bahasa Indonesia. Dan jangan lupa juga kamu like, komen, dan juga share ke teman-teman kamu biar teman-teman kamu itu tahu dan pintar seperti kamu. Bu Evi bakal jelasin sedikit tentang penggunaan tanda petik 2. Nah, ini tuh kelihatannya remeh banget gitu kan ya. Kita udah biasa banget menjumpai penggunaan tanda petik 2, entah itu di layar ponsel kamu atau kamu ketika masih chattingan sama teman-teman kamu sering juga kan menggunakan tanda baca yang seperti ini, atau kamu bisa juga lihat di layar televisi atau bahkan koran pada saat kamu nggak sengaja baca dan sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari tanda petik 2 ini? Oke, Bu Evi bakal jelasin. Yang pertama, tanda petik itu dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah atau bahan tertulis lainnya. Contoh misalkan petikan langsung, merdeka atau mati. Nah, pada kata merdeka atau mati itu diapit tanda petik 2. Kenapa? Karena itu merupakan sebuah pembicaraan secara langsung. Kemudian tanda petik 2 juga dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bahkan bab buku yang dipakai dalam sebuah kalimat. Jadi kalau ada kalimat kemudian kamu mau menyisipkan sebuah judul lagu, judul artikel, atau bahkan sajak, film, dan sebagainya, itu kamu perlu mengapit atau menggunakan tanda petik 2. Contoh, misalkan saja, marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Nah, seperti yang kita tahu, ada kan judul lagu Maju Tak Gentar. Nah, ketika judul lagu Maju Tak Gentar itu ditempatkan pada sebuah kalimat yang kamu tulis, maka wajib hukumnya kamu beri tanda petik 2. Kemudian contohnya misalkan lagi kalau judul film, film Ainun dan Habibie merupakan kisah nyata yang diangkat dari sebuah novel. Nah, kata Ainun dan Habibie merupakan sebuah judul film, maka ketika kamu tulis dalam sebuah kalimat kamu, itu harus kamu beri tanda petik atau diapit menggunakan tanda petik 2. Kita lanjut yang ketiga. Nah, penggunaan tanda petik 2 juga digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau mempunyai arti khusus. Misalkan saja nih, kita itu orang Indonesia tapi sering banget menggunakan percampuran bahasa ya kan dalam sehari-hari. Misalkan kata baiklah kita ganti dengan kata oke, padahal kata oke itu kita tahu itu bukan bahasa asli Indonesia. Kemudian contoh yang lain misalkan saja jealous kan masih asli bahasa asing ya. Kalau jealous itu sudah ada atau kita sudah serap ke dalam bahasa kita, yaitu jealous. Tapi kan orang-orang kita atau bahkan saya ataupun kalian dalam kesehariannya masih tetap menggunakan bahasa asing jealous gitu kan, karena jealous masih terdengar asing. Kemudian contoh lagi misalkan mouse di sini itu bukan tikus ya, tapi kursor atau pengganti kursor untuk laptop dan komputer sebagainya. Nah, padahal ada loh bahasa yang bisa kita gunakan asli Indonesia, maksudnya bukan asli sih, tapi kita sudah diolah sedemikian rupa menjadi bahasa kita, yaitu tetikus. Misalkan saja tadi kita kata tetikus itu kan asing, istilah asing atau mempunyai arti khusus ya kan. Tidak semua orang itu tahu karena orang lain atau orang-orang lebih mengenal kata mouse dibandingkan tetikus. Maka
Kalau kamu menggunakan kata tersebut pada sebuah kalimat yang kamu tulis, itu bisa kamu beri tanda petik 2 karena memiliki arti khusus. Contoh yang lain, misalkan saja tadi jealous itu kata ilmiah, kata yang memiliki arti khusus kan ya. Jadi bisa juga kamu beri tanda petik 2 atau jealous juga bisa. Nah, itulah fungsi dari tanda petik 2 dalam sebuah kalimat maupun yang berikutnya. Kamu bisa saksikan kita bakal uji coba untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan tanda petik 2 atau penggunaan tanda petik 2. Seperti biasa, Bu Evi selalu mengingatkan kalian, jangan sekali-kali kamu baca bacaan atau teksnya, tapi langsung baca perintah atau kita itu disuruh ngapain sih dalam soal nomor ini gitu ya. Nah, di situ perintah atau soalnya adalah penggunaan tanda baca yang tepat untuk kalimat tersebut adalah. Nah, kita lihat dulu bacaannya. Kak, koma, kamu dipanggil ayah kata ibu, koma, kamu disuruh membuatkan minum, titik. Seperti yang kita ketahui bahwa bacaan tersebut merupakan salah satu dari contoh pembicaraan. Nah, tadi kita di awal sudah belajar sedikit materi tentang penggunaan tanda petik 2. Salah satunya adalah untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan. Harusnya pada kata atau kalimat tersebut diawali dengan petik 2 dan diakhiri juga dengan tanda petik 2. Nah, kira-kira yang mana ya benar ya? Kita lihat yang A. Petik 2, Kak, koma, kamu dipanggil ayah, koma, kata ibu, koma, kamu disuruh membuatkan minum, titik, petik 2. Kira-kira ini benar apa salah? Salah. Ada yang tahu salahnya di mana? Nah, kalau kamu cermati, pada kalimat tersebut itu sebenarnya tidak hanya terdiri atas satu pembicaraan, melainkan ada berapa? 2. Kenapa 2? Bisa kamu lihat. Di situ setelah kata ayah ada kata ibu. Nah, biasanya kalau misalkan kamu sering baca-baca novel, baca naskah, dialog, drama dan sebagainya, bahkan cerpen gitu kan ya. Kalau misalkan ada sebuah pembicaraan antar tokoh, di akhir pembicaraan itu pasti ada kayak kata siapa, kemudian ujar A, ujar B dan sebagainya. Itu sama halnya dengan soal yang ini. Nah, kata ibu itu merupakan akhir dari pembicaraan yang pertama, sehingga harusnya pada kata ayah atau setelah kata ayah itu diberi tanda petik 2, baru koma atau koma dulu baru petik 2. Petik atau koma dulu, iya, koma dulu baru petik 2. Kenapa koma dulu? Kan Bu Evi sudah ingatkan di awal bahwa tanda petik 2 itu digunakan untuk mengapit. Nah, untuk mengapit. Jadi bukan titik petik 2 baru koma atau petik 2 baru titik dulu, tapi melainkan tanda baca yang lain baru tanda petik 2, karena tadi fungsinya untuk mengapit. Mengapit itu berarti dia harus letaknya di awal dan di akhir sebuah kalimat itu sendiri. Kemudian kita lanjut ya. Kata ibu, koma, kamu. Nah, harusnya pada kata kamu di sini diberi tanda petik 2 karena ini untuk memulai pembicaraan yang baru. Petik 2, kamu disuruh membuatkan minum, titik, baru petik 2. Itu sudah benar, tapi yang A salah. Nah, kalau tadi Bu Evi bilang, kira-kira kalau kamu cermatin yang benar yang mana nih? A jelas salah. Yang B kita lihat, wah itu di awal sudah ada tanda petik 2. Kemudian setelah ayah juga ada tanda petik 2. Nah, salahnya di mana? Ada yang salah nggak? Ada yang tahu? Iya benar, salahnya adalah penempatan tanda petik 2-nya. Harusnya tanda petik 2 itu diletakkan setelah tanda baca koma. Karena apa? Lagi-lagi fungsi tanda petik 2 itu untuk mengapit petikan, ya kan? Untuk mengapit, ya kan? Mengapit itu berarti dia letaknya di awal dan di akhir sebuah kalimat atau pembicaraan gitu.
Jadi salahnya di situ ya. Lanjut yang ke C. C itu juga salah, sama-sama salah. Salahnya ada di mana tuh? Sama ya, tanda petik 2-nya setelah kata ayah itu salah posisinya. Kemudian nah, kamu juga nih salah nih, kamunya, K-nya harusnya kapital karena ini untuk mengawali pembicaraan harusnya kapital semua. Oke. C salah. Sekarang kita lihat yang D. D. Oke. Antara D dengan E, kira-kira yang benar yang mana? Sudah bisa ditentukan kira-kira? Benar, jawabannya adalah yang D. Kenapa yang D? Kita lihat di situ. Letak tanda petik 2-nya. Perbedaannya hanya di situ ya. Untuk kapital, titik koma itu semuanya udah sama. Bedanya adalah pada letak tanda petik 2-nya. Kalau yang D, petik 2-nya setelah tanda baca koma. Kita lihat yang ayah dulu ya. Kemudian kalau yang E, tanda petik 2-nya itu setelah huruf H. Jadi yang benar adalah yang delta. Saya ulangi atau ulangi lagi sekali lagi. Pokoknya tanda petik 2 itu harus letaknya itu di awal sama di akhir sebuah pembicaraan kalau misalkan di dialog ya. Jadi kalau misalkan di sebuah kalimat atau dialog itu ada kamu harus keluar dari rumah ini, tanda seru misalnya gitu. Nah, tanda petik 2-nya taruhnya di mana? Di awal sebelum kata kamu, tanda petik 2, kamu harus keluar dari rumah ini, tanda seru, kemudian tanda petik 2 lagi gitu. Jadi tanda petik 2 diletakkan di awal sama di akhir. Lanjut ke soal berikutnya, masih sama-sama disuruh untuk mencermati penggunaan tanda baca petik 2. Nah, selain menerima pelajaran teori, kita juga menerima pelajaran praktik kata kartika. Sudah kita ketahui kalau di situ ada kata kartika atau ujar, sebagainya, sapa A, sapa B, ujar A, ujar B dan sebagainya, maka itu merupakan salah satu bentuk ujaran atau pembicaraan antara orang satu dengan orang yang lain. Maka harusnya diawali dengan tanda petik 2 dan diakhiri juga dengan tanda petik 2. Langsung kita analisis mulai dari yang E dulu E di awal sudah ada tanda petik 2, kemudian di akhir juga ada tanda petik 2. Tapi ini salah. Kenapa salah? Penempatan tanda petik 2-nya harusnya diletakkan setelah tanda titik, baru ada tanda petik 2. Tapi di situ tanda petik 2 dulu baru titik, jadi salah. Kemudian kita lihat yang D. D juga salah ya, penempatan tanda petik 2-nya. Harusnya titik dulu baru tanda petik 2. Tapi yang D juga ada kesalahan lain. Mana coba? Iya, setelah kata teori harusnya bukan tanda titik 2 melainkan tanda koma. Seperti kita ketahui bahwa penggunaan tanda titik 2 itu dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalkan saja contohnya ibu memerlukan perabotan rumah tangga, titik 2, kursi, meja, dan lemari, seperti itu. Sedangkan penggunaan tanda baca koma salah satunya adalah digunakan untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Jadi bukan tanda titik 2 tapi tanda koma, maka itu salah. Lanjut yang C. Waduh, salah juga tuh ya. Salah, penempatan tanda titik 2-nya juga salah. Kemudian teori harusnya bukan titik 2 tanda titik koma, melainkan tanda koma aja, nggak usah pakai titik ya. Padahal nih kalau tanda titik koma itu digunakan untuk pengganti kata penghubung, untuk memisahkan kalimat setara ya. Kemudian bisa juga digunakan pada akhir perincian yang berupa klausa. Kemudian untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Jadi salah, ini jelas salah. Tinggal A dan B. Kita lihat yang A sama B. Penempatannya itu ini beda banget nih antara
antara A sama B ya. Kita lihat pada kata praktik dah. Kata praktik yang A itu diakhiri tanda titik, yang B diakhiri tanda koma, ya kan? Kira-kira yang A atau yang B nih? Titik apa koma nih? Sudah? Jawabannya adalah yang. Jadi kenapa yang A salah? Kenapa sih kok nggak titik? Kenapa koma yang benar? Gini, perbedaan penggunaan titik dan koma pada sebuah ujaran atau percakapan atau bentuk dialog seperti ini itu adalah gini. Kalau mau diakhiri dengan tanda titik, itu harusnya setelah ujarannya tidak ada kata kartika, ucap ibu, kata ayah dan sebagainya. Jadi nggak ada, cukup udah kosong, habis itu udah nggak ada apa-apa, baru diakhiri dengan tanda titik. Tapi kalau misalkan masih ada lanjutan kata kartika, kata ibu, kata ayah, maka itu dipisahkan dengan tanda baca koma. Paham ya? Bonus nih buat kamu nih, mungkin masih bingung nih dengan perbedaan penggunaan tanda baca titik dan koma pada akhir percakapan dan bentuk dialog seperti ini. Nih bisa kamu lihat nih di layar kamu masing-masing. Contoh pertama, kata nenek saya, koma, petik 2, kita harus berbagi dalam hidup ini, titik, petik 2. Yang kedua, kita harus berbagi tanda petik 2, kita harus berbagi dalam hidup ini, koma, petik 2, kata nenek saya. Nah, sama-sama ujarannya sama ya, kita harus berbagi dalam hidup ini, ya kan? Yang ngucapin juga sama itu saya. Bedanya adalah letak dari ini pengucapan kata nenek sayanya aja. Yang kalimat pertama itu letaknya di awal dan kalimat kedua letaknya di akhir. Bisa kita cermati yang di awal itu diakhiri dengan tanda baca titik, karena apa? Setelah itu udah nggak ada kalimat embel-embel lainnya. Maka kalau udah untuk menutup mengakhiri sebuah kalimat apapun digunakan tanda baca titik. Paham? Nah, beda lagi dengan kalimat kedua. Kalau kalimat keduanya itu masih ada embel-embel kata nenek saya, kata kakak saya, maka bukan lagi digunakan dengan tanda titik, tapi digunakan dengan tanda baca koma karena masih ada lanjutannya. Jadi gitu ya perbedaannya antara tanda titik dan koma pada sebuah ujaran atau petikan langsung. Nah, itu tadi pembahasan tentang penggunaan tanda baca petik 2 yang juga tentunya gampang-gampang sukar. Tapi Bu Evi yakin kalian sudah menguasainya setelah melihat video ini. Seperti biasa, jika kalian ada request atau permintaan khusus Bu Evi mau mengulas materi tentang apa lagi, silahkan kalian bisa komen di video ini ataupun DM via Instagram yang sudah Bu Evi selipkan pada description. Nah, kalian juga bisa konsultasi tentang soal-soal bahasa Indonesia dengan cara tadi komen maupun DM. Bu Evi akhiri video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.